Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan alur cerita film lagi. Setelah sekian lama saya tidak upload lagi tentang perfilman. Baik, kali ini saya ingin menceritakan tentang film yang berjudul Weapon. Dirilis pada tahun 2024, berlatar belakang negara India, termasuk para pemeran utamanya yang membuat saya teringat tentang para pedagang kaki lima di negara India sangatlah bersih, higienis dan sehat. Bisa diartikan dengan kebalikannya. Film ini diceritakan seseorang YouTuber yang ingin mencari superhero yang sangat misterius. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai selesai. Film diperlihatkan pada kembalinya di era peperangan dunia kedua, di saat sekutu Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada saat itu ingin melengsarkan negara India pada tahun 1942. Diceritakan jika di saat itu para tentara Jerman menggunakan serum super kuat yang diciptakan untuk para prajuritnya. Di saat itu seseorang pria bernama Mitran, ia adalah pejuang prajurit India dan ia berhasil mencuri serum pada laboratorium Jerman untuk memperkuat tentara India. Film berpindah diperlihatkan ledakan yang begitu dahsyat yang mampu memanggil para agen-agen yang dikhususkan datang untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Perkenalkan, Agni adalah seorang YouTuber yang sedang mencari konten-konten hiburan yang kebetulan ia berada dekat area kejadian semalam, sehingga ia menjadi saksi mata atas apa yang terjadi di malam itu. Kemudian seseorang yang menginterogasi, kita panggil saja pria bertopeng. Setelah beberapa waktu bertanya tentang kejadian semalam, Agni menjelaskan jikalau ia hanya ingin membuat konten saja, tidak lebih dan tidak tahu menahu tentang ledakan yang terjadi di tempat tersebut. Kembali kilas balik kehidupan tentang Agni, ia mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menjadi seorang YouTuber, dan ia juga seseorang yang peduli sekaligus pemelihara terhadap lingkungan dan alam di sekitarnya. Film berpindah pada sebuah pegunungan. Ada sebuah mobil yang melaju kencang, bersama dengan itu ada anak kecil yang ingin menyeberang ke tepi jalan tanpa melihat ada truk di belakangnya. Keajaiban terjadi, entah datang dari arah mana, anak kecil itu pun terhempas ke samping jalan yang membuat selamat dari kecelakaan mematikan tersebut. Seperti film-film India pada umumnya yang tidak lekat dengan tarian-tarian yang unik dan membosankan. Setelah itu kita diperkenalkan teman-teman Agni yang berparah seperti tukang bakwan ketek yang bernama Sidrat tidak pakai hul muntaha dan wanita bernama Avantika. Mereka adalah tim yang membantu Agni untuk mencari dan mendapatkan konten-konten tentang manusia super. Pada malam hari, ketua umum pemelihara sekaligus pemberdaya alam yang bernama Sifarad yang disengaja membuat pesawat kertas yang diambil dari majalah berita Agni, tapi tiba-tiba pada akhirnya ia terjatuh dan tewas. Kembali lagi pada ruang interogasi, pria bertopeng ditemui oleh kakek tua, tapi bukan kakek Zeus. Ia bernama Omkar. Ia juga adalah anggota dari sebuah organisasi yang dibuat untuk memusnahkan manusia super dari keberadaban manusia saat ini. Dan organisasi ini didirikan oleh seseorang bernama Deka. Ia adalah atasan dari Omkar itu sendiri. Di sini ia menjelaskan tentang sebuah organisasi yang didirikan oleh seseorang yang disebut-sebut adalah kunci dari semua permasalahan, entah itu permasalahan ekonomi dan pemberdayaan manusia. Bisa diartikan ia adalah orang yang penting di kota tersebut. Pria yang dimaksud di sini adalah Deka atau singkatan dari Dev Krishna. Omkar dan anggota yang lainnya juga mempunyai ambisi untuk menyembuhkan orang-orang dari penyakit lumpuh dan cacat, tetapi semua itu masih dalam pengembangan dan menjadikan seorang anak kecil yang terakhir cacat untuk eksperimen mereka, dan pada akhirnya anak itu pun tewas. Omkar juga mempunyai tim yang terdiri dari 4 anggota yang dikhususkan untuk mencari dan membunuh pahlawan super yang sulit ditemukan. Kemudian
Dari sisi lain, ia juga menceritakan dirinya dan Deka dalam bahaya karena bisa saja para pahlawan super membunuh mereka berdua. Dengan itu, Deka merasa hidupnya terancam, tetapi Deka mempunyai anak buah yang bernama Sulaiman. Ia juga selalu menaati perintah dari Deka. Setelah memberikan informasi semua kepada pria bertopeng, Omkar juga mempunyai tujuan terselubung, yaitu ingin dirinya merasa aman dan dilindungi di bawah naungan agen-agen pria bertopeng agar dirinya tidak merasa terancam. Dari sisi lain, pria bertopeng menemui wanita teman dari Agni, yaitu Avantika. Pria bertopeng menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pahlawan super yang ia temui di tempo hari. Avantika menceritakan bahwa ia dan teman-temannya mencari pahlawan super yang bersumber dari video YouTube tentang anak kecil yang hampir tewas tertabrak mobil di tempo hari. Ia beserta teman-temannya menelusuri semua TKP atau tempat kejadian perkara, sekaligus menanyakan kepada semua orang yang di sekitar TKP. Selama 1 hari penuh ia mencari, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lalu mereka berencana untuk menghentikan pencarian ini. Tetapi Agni membantah untuk terus melanjutkan pencarian dan menyimpulkan jika mereka harus mencari korban kecelakaan itu sendiri. Lalu mereka sepakat, kemudian pencarian pun dilanjutkan. Di keesokan harinya, Avantika mencari di sebuah gedung yang ditemani oleh ajudannya. Sedikit informasi, Avantika ini adalah anak dari penjabat di kota tersebut. Oleh itu, ia selalu dikawal oleh ajudannya. Tetapi ternyata di gedung tersebut sudah ada sekelompok orang yang sudah menunggu kedatangannya. Geng ini adalah pembunuh bayaran yang ingin membunuh Avantika, entah karena persoalan bisnis atau yang lainnya. Yang jelas ada seseorang di balik para geng ini. Tetapi tidak lama datanglah superhero kita. Walaupun berpenampilan seperti Madura yang ngantri bensin di SPBU, tetapi kekuatannya jangan diragukan. Ia adalah Mitran, yang dahulu ialah yang mencuri serum pada laboratorium Jerman saat itu. Mitran pun dengan mudah menghabisi mereka semua. Dengan gerakan tangan saja, mereka pun tewas. Setelah semua usai, Mitran pun mendekati Avantika yang sebenarnya kekuatannya bukan hanya memegang benda tanpa menyentuh, tetapi bisa juga untuk menyembuhkan patah tulang, kaki bengkok, dan osteoporosis. Dan ia langsung memegang tangan Avantika dan sekejap ia pun kembali sembuh lalu pergi meninggalkannya. Kemudian Avantika ditemui Agni, lalu Avantika bercakap ingin menghentikan ini semua karena sangat berbahaya. Lalu Agni membantah dan terus melanjutkannya. Lalu pada ruang laboratorium kita diperlihatkan sosok Deka atau Div Krishna yang sedang memantau seseorang. Kembali lagi pada Mitran, ia bertempat tinggal di sebuah pegunungan yang jauh dari pemukiman warga sekitar agar tidak ada yang tahu keberadaannya. Mitran mempunyai teman yaitu Beleduk atau bisa diartikan anak gajah. Ia selalu menemani di saat Mitran merasa kesepian. Kembali lagi pada Deka, ia memerintahkan Sulaiman untuk mencari dan membunuh pahlawan super. Dengan alat yang dibekali untuknya, Sulaiman pun dengan mudah menemukan Mitran. Di sisi lain, 4 anggota dari tim Omkar sudah mendatangi tempat yang tempo hari ditemukan superhero itu, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Kemudian ia melanjutkannya dengan mengikuti petunjuk dari arah sebuah alat yang diberikan oleh Omkar, tetapi mereka tersasar dan tidak tahu arah. Setelah itu, Sulaiman sudah tiba di kediaman Mitran. Lalu ia pun membawakan sebuah kain yang di dalamnya sudah ada teman hidupnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Mitran merasa sedih karena hanya dialah teman satu-satunya yang kini sudah tidak ada lagi. Lalu Sulaiman menyalakan alat yang dibawanya untuk menghabisi Mitran dan ia pun tidak berdaya. Di satu sisi, Agni bertemu dengan anggota Omkar yang didapat karena sinyal pelacak mengarah kepada Agni. Lalu Agni menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya hanya ingin mencari konten tentang pahlawan super. Tetapi anggota Omkar pun mengerti dan tapi tiba-tiba ternyata diketahui bahwa Agni merupakan pahlawan super yang berkedok ingin mencari konten tentang superhero. Tetapi sebenarnya tujuan ia adalah ingin menemukan seseorang ayahnya yang hilang, karena ia ketahui pasti ayahnya juga merupakan pahlawan super. Tetapi naas untuk Siddharth harus tertembak dan tewas. Lalu setelah itu Agni pun pergi meninggalkannya.
Kembali lagi pada ruang interogasi, ia pun mengakui bahwa ia adalah superhero. Kemudian pria bertopeng memberikan foto yang dimana foto itu menunjukkan foto sang ibu yang sampai kini belum pernah bertemu dengannya. Kembali lagi pada Mitran dan Sulaiman, tidak lama datanglah Agni dan membantu sang ayah untuk mengalahkan Sulaiman. Setelah perkelahian itu berakhir, sang ayah menceritakan bahwa sebenarnya pada saat itu setelah ia berhasil mencuri serum pada laboratorium Naji, kemudian para prajuritnya mengetahui rumah kediaman Mitran dan membabi buta pada rumah Mitran. Di saat itu, Mitran membawa Agni, diketahui Agni mempunyai saudara kembar. Lalu Mitran hanya membawa Agni dan meninggalkan saudara dan sang ibu di dalam rumah karena berpikir kalau mereka sudah tewas. Setelah selesai bercerita, ia pun berpelukan dari sang Mitran melihat perbuatan yang sudah dilakukan Agni. Dari sini diketahui ternyata ia adalah pelaku yang sudah membunuh si Faraj tempo hari. Ketika sudah melihat misi dan visi Agni untuk memusnahkan ras kulit hitam, Mitran tidak tinggal diam dan ingin menghentikan Agni. Perkelahian pun tidak dapat diuraikan. Kembali pada pria bertopeng di ruang interogasi, tiba-tiba ada gas beracun yang sinyalir ternyata ada Deka yang sudah menemukan Agni. Tetapi ternyata pria bertopeng adalah saudara Agni yang hilang dan menghentikan perbuatan Deka yang ingin membunuhnya. Beda halnya, saudara kandung mempunyai kekuatan yang dapat membekukan segala macam benda atau bisa disebut kekuatan es. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga bisa menghibur kaum rebahaners. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan, pengeditan, dan penyampaian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.